Iya, terima kasih Dina Gurning. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tengah membicarakan usulan penerapan hybrid working untuk mengatasi permasalahan polusi udara di wilayah Jakarta. Tapi untuk aturan waktu jam kerja, pemerintah juga akan menerapkannya guna memperlancar persiapan dan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN tahun 2023 ke-43 pada 28 hingga 7 September 2023. Kalau dulu wabah COVID menyebar, kita juga menerapkan social distancing. Bedanya seluruh masyarakat terdampak, termasuk para pelaku usaha. Kalau sekarang ekonomi sudah kembali pulih dan ekonomi juga semakin tumbuh. Tapi di tengah situasi ini tetap jadi ya mengelola keuangan secara bijak masih sangat diperlukan. Jadi bersyukurlah nih bahwa Anda termasuk ke golongan yang masih bekerja meskipun sistem kerjanya menjadi work from home ataupun hybrid. Karena setiap hari ada kebijakan tersebut, tentu ada beberapa hal yang perlu dibiasakan. Selain jadwal harian, pengelolaan keuangan juga mesti ketat ya. Banyak sekali orang yang menjalani WFH tetapi pengeluarannya justru membengkak. Agar tetap terkontrol, simak beberapa tips mengelola keuangan selama work from home berikut ini. Kita lihat dalam kontrol waktu, kontrol dana saat work from home. Kita lihat slide yang pertama. Tips kelola keuangan selama work from home. Di poin pertama tetap atur pemasukan sesuai rumus. Jadi saat gajian tiba, usahakan untuk tidak mengubah pengaturan keuangan. Lakukan seperti biasa dengan rumus 40, 30, 20, dan 10. Yakni 40% sebagai biaya hidup, 30% sebagai pos pembayaran tagihan, 20% sebagai investasi, dan 10%-nya untuk dana darurat. Anggap Anda tidak berada dalam krisis begitu ya, jadi jalani aktivitas seperti biasa dengan tetap memperhatikan apa saja pengeluaran Anda. Lalu kita lihat berikutnya, gunakan uang transportasi untuk dana darurat. Jadi kalau kita lihat dana darurat adalah pos yang sangat diperlukan. Jadi menambah pemasukan untuk dana darurat lebih penting dibandingkan membeli makanan atau barang yang tidak perlu. Jadi dana tersebut dapat digunakan apabila Anda atau keluarga mengalami sesuatu seperti masalah kesehatan. Memang ini masih ada asuransi, tapi asuransi saja dirasa tidak cukup begitu ya untuk dijadikan patokan utama. Untuk menambah pemasukan dana darurat, Anda dapat menggunakan uang transportasi. Karena bekerja di rumah, tentu saja dana transportasi tidak digunakan. Jangan lantas berbelanja, berburu diskon baju dengan dana tersebut. Lalu kita lihat poin yang ketiga, tetaplah menabung. Jadi karena Anda masih terus bekerja, otomatis keuangan tetap stabil dong ya, ada yang pemasukan terus. Dan manfaat kondisi tersebut untuk tetap menambah jumlah tabungan dan investasi. Jangan habiskan seluruh uang Anda untuk membiayai gaya hidup selama berada di rumah aja. Lalu poin yang keempat, jangan mudah tergiur promo online shop. Ya, nggak dapat dipungkiri bahwa memang saat kita work from home justru malah godaan belanja online ini sangatlah besar. Banyak online shop yang semakin gencar begitu ya membakar uang. Terbukti makin banyak promo yang ditawarkan seperti cuci gudang, cashback, gratis ongkir, flash sale, dan lain-lain. Meskipun berpeluang lebih hemat, tetapi sebaiknya jangan mudah tergiur dengan promo-promo tersebut. Tetaplah membeli segala sesuatu sesuai prioritas ya, dan pastikan Anda lebih banyak menyimpan uang daripada harus membelanjakannya. Di poin berikutnya, pangkas pengeluaran non prioritas ya. Jadi dengan kebijakan work from home, Anda juga akan bertahan di rumah. Karena berada di rumah terus, sebenarnya ada beberapa pos anggaran yang tidak digunakan seperti transportasi, biaya tol, parkir, jalan-jalan, dan lain-lain. Jadi pos pengeluaran tersebut dapat dialihkan lagi ke kebutuhan yang lain. Tetapi jangan sampai menerapkan sebagai biaya untuk membeli hal-hal non prioritas. Jadi jika dirasa sudah tidak ada yang dapat dibeli, sebaliknya atau sebaiknya ini simpan saja anggaran tersebut untuk berjaga-jaga. Kita lihat tips di slide berikutnya. Ya, di poin berikutnya adalah fokus pada kebutuhan. Jadi rasa jenuh karena terus-terusan berada di rumah membuat tidak sedikit orang begitu ya yang melampiaskannya dengan belanja online. Meskipun stres adalah hal wajar, tapi bukan berarti Anda dapat melampiaskannya dengan berbelanja tanpa batasan. Jadi fokuskan pengeluaran pada kebutuhan. Jangan turuti rasa lapar mata karena kita juga semua tidak tahu akan seperti apa kondisi ke depannya. Memang tetap ada pemasukan karena Anda masih bekerja kalaupun di rumah. Tetapi menghemat untuk berjaga-jaga tentu akan lebih bijak lagi. Dan penuhi dulu kebutuhan pokok dan pangkas pengeluaran untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibeli. Lalu di poin selanjutnya, manfaatkan deal kupon yang diberikan sejumlah tempat belanja. Ini sebenarnya bukan tanpa maksud begitu ya. Jadi sebenarnya jangan terburu-buru membuangnya karena Anda juga dapat memetik manfaatnya secara langsung. Anda dapat mengumpulkan aneka kupon dan menggunakannya ketika belanja. Ada pula beberapa situs yang menyediakan deal kupon. Anda dapat membeli kupon diskon tersebut dan gunakan saat berbelanja. Pilih kupon diskon
yang kemungkinan akan memberikan potongan harga terbaik. Lalu di poin berikutnya, pilih aplikasi belanja yang tepat. Jadi selama work from home Anda tidak keluar rumah, maka berbelanja melalui aplikasi sebenarnya adalah merupakan suatu solusi. Tetapi jangan asal memilih aplikasi belanja online. Unduh aplikasi yang memberikan penawaran-penawaran menarik. Misalnya yang konsisten memberikan promo gratis ongkos kirim, cashback, dan lain-lain. Tetapi meskipun banyak promo menarik, tetap belanja sesuai kebutuhan. Lalu di poin berikutnya, awasi pola pengeluaran. Ya, jadi cara paling mudah mengetahui kemana aja uang kita keluar adalah dengan mengecek histori transaksi rekening bank. Dari situ Anda bisa tahu ya bagaimana kebiasaan dalam mengelola keuangan, termasuk bagaimana Anda membelanjakan pendapatan Anda. Jangan-jangan uang yang seolah cepat habis belakangan ini karena digunakan untuk membeli hal-hal yang tidak diperlukan. Dapat dikatakan juga ekonomi saat ini masih banyak ketidakpastian yang menuntut ya untuk Anda lebih mengencangkan ikat pinggang. Sebaiknya awasi juga pola pengeluaran secara lebih ketat, batasi belanja hal-hal yang tidak dibutuhkan atau yang sebenarnya dapat Anda tahan untuk tidak membelinya. Jadi gunakan uang yang tadinya untuk membeli barang-barang non prioritas sebagai tambahan tabungan. Ya, itu tadi ya Sobat Cuan, dengan keuangan tetap terkontrol meskipun Anda tetap berada di rumah, tentu saja Anda akan mudah beradaptasi dengan rutinitas baru dan siap sedia begitu ya menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.